Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak PAI Batch 3 tahun 2025 dengan NIM 187 021 325 0847 LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Rejotangan di kelas 12 elemen akhlak dengan materi munafik, keras hati dan keras kepala tidak akan pernah maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Harus semangat, ini masih pagi ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Kita berdoa sehat berat. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, Bu Laila akan cek kehadiran kalian ya. Minta tolong yang saya sebut namanya, silahkan angkat tangan ya. Ariela, hadir? Oke. Kemudian Auni Rahmadia, hadir ya. Citra Wahyu, hadir. Dimas Putro, Erna Hermawan, dan satu lagi Nilam Cahyaning Tias. Oh ya, alhamdulillah hadir semua ya, berarti sehat semua ya ini Cah ya. Alhamdulillah. Oke, silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Ayo, masih pagi ya, harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita harus cek kerapian dulu ya. Coba rapi apa belum ya. Kita belajar rapi karena kita seorang muslim yang cinta keindahan ya. Coba dicek kerudungnya sudah benar apa belum, rambutnya ya. Hari ini kita berbatik ya Cah ya. Sudah? Sekarang yang kedua, coba cek sekeliling kalian ada sampah apa enggak. Kalau misalnya ada sampah, silahkan diambil, dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Aman? Bersih ya. Nah, kenapa? Karena yu'an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kan kita orang Islam ya, Cah, harus mencerminkan keimanan kita ya. Nah, terus berikutnya Bu Laila minta tolong untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Salah satu maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oh ya, Bibit, ya silahkan. Di sini enggak? Sebentar, Bu Laila bunyikan instrumennya dulu. Sikap sempurna ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, ya. Nah, di awal pertemuan kita kelas 12 kemarin ya, Bu Laila sudah membuat kesepakatan kelas bersama kalian ya. Nah, ini Bu Laila akan mengingatkan kembali terkait kesepakatan kita ya, Cah.
Kenapa perlu dibuat kesepakatan kelas? Ya biar kita dalam pembelajaran di kelas itu nyaman, ya. Tidak ada masalah, ya. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru. Jelas ya, kalau waktu Bu Laila menerangkan, ya sampean harus mendengarkan. Nanti ada kalanya sampean yang berbicara, ya. Silahkan nanti berpendapat kalau waktunya berpendapat, ya. Kemudian menggunakan handphone dengan bijak, ya. Kalian kan boleh bawa handphone, ya. Ada waktunya ketika sampean gunakan pas pelajaran, ya. Nah, kemudian menjaga kebersihan kelas, ya. Tadi sudah ya kita cek kebersihan dan kerapian, ya. Kemudian berbicara dengan sopan, karena nanti kita akan diskusi, ya. Berarti otomatis kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak saling menyakiti, baik lewat perkataan maupun perbuatan, ya. Oke. Kemudian bekerja sama dengan baik, ya. Kalau Bu Laila merintahkan sampean untuk berkelompok, ya berarti harus saling bahu-membahu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, ini motivasi yang berkaitan dengan apa sih pentingnya dan manfaat tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, Cah, ya. Di sini ada kata-kata orang yang besar bukan yang tak pernah salah, tapi yang mau berubah saat diberi peringatan atau nasihat, ya. Kenapa? Karena dengan nasihat, ya, itu kita bisa mengupgrade diri, ya. Kita kan kalau misalnya menilai diri sendiri pasti kita nilai dengan baik. Padahal orang lain yang melihat belum tentu baik, ya. Jadi kita berusaha baik menurut versi kita dan menurut pendapat orang lain yang melihat keseharian kita, gitu ya. Nah, ayo berproses menuju kemajuan pribadi, sosial, dan spiritual, ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan materi kita, oke ya. Nah, kita punya syarat kecakapan ubudiyah, ya, sebagai syarat kelulusan di kelas 12, ya. Nah, untuk jatahnya hari ini kita SKU-nya adalah membaca surat pendek, yaitu surat Ad-Duha, ya. Kita baca bareng-bareng sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf yang sudah Bu Laila ajarkan, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, semoga dengan kita membiasakan SKU ini, ya, baik surat pendek maupun doa-doa pilihan, kita dapat menghafal, ya, istilahnya kita tikror, ya, Cah, ya. Jadi kita mengulang-ulang hafalan untuk apa? Biar hafalan kita berkualitas. Oke, ya. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa? Ini Bu Laila buat sesuai dengan materi yang akan Bu Laila ajarkan, ya. Nah, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata munafik? Nah, misalkan ada kata munafik ini, Cah. Sampean kira-kira bayangannya langsung gimana? Coba berikan satu atau dua kata. Yuk, siapa? Oh, Nilam, pendusta. Ya, munafik itu pendusta, ya. Terus siapa? Palsu. Kenapa kok palsu? Ya karena itu tadi, ya, bohong. Berarti apa yang dikatakan belum tentu benar, ya. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian punya teman yang sulit sekali diajak maju atau menerima nasihat, ya. Jadi dinasehati itu sulit, ya, Cah, ya. Nah, menurut kalian apa penyebab utamanya? Coba ada yang bisa jawab? Nah, merasa paling benar sendiri. Nah, ini loh, Cah.
merasa paling benar sendiri, akhirnya dia menutup diri untuk menerima nasihat dari orang lain. Akhirnya apa? Ya dirinya tidak pernah terupdate, ya, terupgrade. Jadi ya begitu-begitu saja, stagnan, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Ya, menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Ya, ini ketiga-tiganya ini adalah sifat tercela apa terpuji, Cah? Tercela, ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati, dan keras kepala. Ya, nah ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya. Ya, di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan bab iman, Islam, dan ihsan. Masih ingat ya? Masih ya. Diibaratkan munafik, keras hati, dan keras kepala ini adalah virus ya. Jadi penyakit ya. Nah, dengan penyakit ini nantinya dia akan menghambat untuk menuju menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Kenapa? Karena jelas munafik, keras hati, dan keras kepala. Bagaimana dia mau maju, gitu kan ya? Nah, kita masuk pada materi ya. Masuk pada materi. Kenapa kok di sini Bu Laila memaparkan bahwa munafik, keras hati, dan keras kepala ini sebagai penghambat kemajuan? Ya, seperti yang ada di buku kalian, ya, bisa dibuka juga ya bukunya. LKS-nya bisa dibuka. Nah, di sini ada munafik, ya. Munafik itu ibarat kata adalah bermuka dua, ya. Berarti bisa dikatakan punya topeng, ya. Nah, dia itu selalu mau tampil baik di depan orang lain, ya. Padahal aslinya gimana? Mungkin tidak baik atau berbanding terbalik dengan perilaku aslinya, gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam, itu ada golongan yang sebenarnya itu adalah dia itu tidak meyakini dengan keyakinan Islam secara penuh, ya, tapi menampakkan seakan-akan dirinya itu percaya pada Islam, ya. Nah, ini bahaya, ini munafik namanya, ya, atau bisa dikatakan nifak, ya. Kemudian ada keras hati, ya. Keras hati itu berarti hatinya keras, Bu. Iya, hatinya keras. Kenapa? Karena menutup diri untuk tidak menerima masukan dan kritik dari orang lain. Padahal dari kritik atau masukan itu bisa menjadi umpan balik bagi kita ya, Cah, untuk bisa mengupgrade diri, ya, menjadi insan yang lebih baik lagi. Kayak tadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Ya walaupun kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi kita kan manusia harus berusaha setiap harinya demi hari itu harus menjadi manusia yang lebih baik lagi, gitu ya. Nah, kemudian keras kepala. Gimana keras kepala ini? Apa kepalanya keras? Ya jelas ya, tulang kepala itu keras, tapi bukan berarti keras kepala itu kepalanya keras, bukan ya. Tapi maksudnya adalah ya, dia itu tidak mau belajar, ya, tidak mau mengupgrade diri, ya. Nah, dia maunya ya seperti ini saja. Dia sudah puas dengan dirinya yang sekarang, ya. Dirinya yang sekarang itu, oh, aku sudah merasa benar, ya. Berarti otomatis dia tidak akan menjadi yang lebih benar lagi, lebih baik lagi. Nah, gitu ya. Nah, di antara ketiga ini otomatis menjadi penghambat kemajuan kita, ya. Nah, ini diibaratkan ekspresinya seperti itu, ya. Saya tidak akan berubah. Kalian pun tidak akan bisa memaksa saya untuk berubah. Nah, ini keras kepala namanya, ya. Tuh, ya. Nah, kemudian apa sih perilaku yang ditunjukkan dari ketiga sifat tercela ini, ya?
Perilaku yang ditunjukkan itu yang pertama, munafik. Gimana ya? Nah, ini menunjukkan perilaku ketidakjujuran atau kepalsuan. Ya, yang seharusnya punya waktu ya buat berinovasi, buat menjadi yang lebih baik lagi, tapi dia sibuk apa? Menutupi dirinya dengan topeng. Padahal secara perilaku, oh ketoke baik gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat hatinya ya seperti itu, berbanding terbalik ya. Nah, kemudian ada keras hati. Nah, ini keengganan untuk merubah, nah, untuk berubah ya, atau menerima kebenaran. Lah ini ya, seringnya dia itu merasa ya sudah aku gini saja ya. Ada orang yang pola pikirnya itu ya, ini menurut psikologi ya, ada pola pikir yang itu bertumbuh ya, atau bisa disebut dengan grow mindset ya. Nah, ini pola pikir yang bertumbuh ini dia mau berubah ya. Berubah tentunya untuk menjadi yang lebih baik lagi ya. Nah, kemudian ada juga pola pikir yang tipikalnya itu stagnan ya. Pola pikir tetap atau bisa disebut juga dengan fixed mindset ya. Jadi ya wes gitu-gitu saja hidupnya ya. Tidak akan pernah berubah. Padahal yang melakukan perubahan itu ya dari diri kita sendiri ya. Bahkan Allah sendiri gimana, Cah? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya ya. Kita kaitkan juga dengan pembelajaran kita sebelumnya ya. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom ya. Nah, kemudian ada keras kepala. Nah, ini kekeh ya. Ibarat kata kalau pundah sudah punya pendapat A, itu ya wes tidak bisa diinguk ya. Dia tidak mau menerima masukan juga ya. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu terkait dalil ya. Nah, apa itu dalil nakli? Ya, dalil itu sebenarnya ada dua ya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Ya, dalil nakli itu apa? Dalil yang bersumber langsung dari teks-teks wahyu Allah. Berarti jelas ya wahyu Allah itu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ini bisa berupa perkataan, perbuatan maupun apa? Qauliyah, fi'liyah, takririyah atau ketetapan ya. Nah, ini Bu Laila kasih ilustrasi ya. Ilustrasi kaitannya dengan sikap yang menunjukkan munafik, keras hati dan keras kepala. Nah, coba salah satu dibaca ya. Rio coba. Nah, gitu. Gimana Cah kira-kira dari ilustrasi ini? Ini ada yang Bu Laila tebali ya. Nah, ini berarti menyebarkan berita bohong. Berarti menyebarkan hoax ya. Kemudian sulit menerima masukan. Selalu merasa dirinya paling benar. Nah, marah jika kesalahannya ditunjukkan. Ini berarti kemungkinan kesalahannya dia ditutupi benar-benar, ya bertopeng dua itu tadi ya. Nah, akhirnya dia sibuk untuk menutupi segala kesalahannya, ya. Yang ditampilkan seakan-akan yang baik-baiknya saja, ya. Nah, dari ilustrasi ini, coba kira-kira gimana pendapat kalian, ya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silakan, Dok. Nah, gitu ya. Otomatis tidak dipercaya, ya. Terus kira-kira gimana kalau ada di antara teman kelasmu yang mempunyai sifat seperti ini? Kira-kira gimana?
Gimana? Gimana Mas? Hilang respect. Nah, berarti gitu ya. Sudah tidak dipercaya sama teman, ya. Respectnya udah hilang. Kita masuk ke kegiatan kita hari ini ya. Coba sebelum kita mulai ayo kita perlu refleksi ya. Nah, perlu refresh dulu. Coba semuanya berdiri. Ya. Kita lakukan ice breaking ya. Seberapa besar konsentrasi kalian hari ini ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, coba sekarang ritmenya agak cepat ya. Nah, konsentrasi. Nggak urut ini, nggak urut 1, 2, 3 ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nanti Bu Laila akan membagi kalian kelompok ya. Ini sudah duduk sesuai kelompok ya? Sudah, oke ya. Nah, kemudian nanti Bu Laila bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian diskusi dengan masing-masing anggota kelompok ya. Nah, terus nanti minta tolong salah satu perwakilan dari kelompok masing-masing maju untuk mempresentasikan di depan ya. Nanti boleh dari kelompok lain menanggapi atau menanyakan pertanyaan ya. Nanti silakan dijawab. Kalau misalnya yang presentasi tidak bisa menjawab, silakan boleh dari anggota kelompoknya untuk membantu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Gitu ya. Paham ya? Oke. Ini Bu Laila bagikan dulu LKPD-nya. Yuk, silakan langsung melingkar, Cah. Kemudian kelompok 4, kelompoknya siapa ini? Relin. Oke, yuk. Langsung melingkar. Sini nggak apa-apa. Di situ ada pertanyaan ya, itu Bu Laila buat masing-masing kelompok pertanyaannya berbeda-beda. Silahkan kalian berdiskusi, boleh buka buku untuk referensi atau materi yang lain ya. Nah, silahkan bisa dikerjakan sekarang. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ke Bu Laila langsung ya. Yuk, silakan dikerjakan. Ya, namanya ditulis lengkap ya. Nama kelompoknya ya 1, 2, 3, 4 gitu aja ya. Nama lengkap sama absen ya, Cah. Absennya dalam kurung aja. Absen 1, absen berapa gitu ya. Untuk dalil-dalilnya boleh melihat di Al-Quran digital ya. Silakan boleh buka HP, tapi jangan buka browser ya. Jadi tidak boleh browsing ya. Silahkan pakai buku pegangan aja ya. Yuk, silahkan diskusi ya. Sekalian ditunjuk ya, siapa nanti yang maju untuk presentasi menyampaikan hasil diskusinya ya. Ini tugasnya nyari dalilnya wes ya. Yang ini menyelesaikan pokok masalahnya ya. Boleh silakan buka HP-nya. Sudah selesai? Sudah. Siapa nanti yang presentasi? Relin, oke. Disiapkan ya. Siapkan pertanyaan juga yang lain ya. Barangkali nanti mau menanggapi dari kelompok yang lain ya. Yang presentasi siapa? Nova, oke. Disiapkan ya. Kelompok Ariela yang presentasi siapa? Rio, oke. Disiapkan ya. Kelompok 1 yang presentasi? Francisca, ya. Yang sudah selesai, boleh kembali ya ke tempat duduknya, maksudnya hadapnya ke depan kembali ya. Kalau belum selesai ya masih berkelompok dulu, enggak apa-apa ya. Oke, mulai dari kelompok 1. Ya, silakan tadi Francisca ya.
yang maju. Oke, silakan maju. Masyarakat seringkali ada orang yang berbeda antara ucapan dan perbuatannya. Jelaskan pengertian perilaku munafik secara bahasa dan istilah syar'i. Ya. Dan sebutkan minimal satu dalil dari Al-Quran yang menjelaskannya. Adalah hakikatnya merusak diri mereka sendiri. Nah, ini tadi ya, bermuka dua ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Mungkin ada yang kurang pas jawabannya dari kelompok satu. Gimana? Sudah pas ya? Oke, sudah pas. Dalilnya juga sudah sesuai. Silahkan boleh kembali. Aplaus untuk kelompok satu. Kita lanjut ya. Kemudian dari kelompok terakhir, kelompok 4, Relin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah atau rumah, kita mungkin menemukan teman atau anggota keluarga yang sangat sulit diubah pendapatnya meskipun sudah salah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabannya, Ca? Sudah sesuai ya? Dalilnya juga sudah. Oke, boleh kembali. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Oke, kembali. Aplaus untuk kita semua dan kelompok 4. Oke ya. Kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil ya? Kesimpulannya adalah ini. Ketiga sifat ini ya, munafik, keras hati dan keras kepala, ini adalah penyakit moral ya. Pelajaran pentingnya apa? Kita harus ngapain ya? Kita harus apa, Cah? Yang pertama, menjaga kejujuran. Nah, kemudian harus melembutkan hati dengan berzikir dan membaca Al-Quran ya. Kemudian Bu Laila ini akan mengadakan post-test sebagai asesmen penilaian kita hari ini ya. Silahkan minta tolong di-scan, silahkan dari pemahaman kalian tadi. Dan setelah berdiskusi bersama, apa yang sampean pahami ya. Kemudian yaitu dijawab pertanyaan yang ada di post-test. Sudah? Selesai semua? Sudah, oke, alhamdulillah ya. Berikutnya, kita refleksi ya. Silahkan ada pertanyaan berikut ya. Sampai buka buku tulisnya, silahkan dijawab refleksi hari ini ya. Apa yang kamu pelajari hari ini ya? Kemudian bagaimana perasaanmu ya dalam menerima materi pembelajaran hari ini ya? Diungkapkan saja perasaannya gimana hari ini ya. Oke, sudah selesai ya? Sudah ya? Oke ya. Nah, materi apa sih yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya? Nah, menghindari dampak dari perilaku munafik ya dan mengambil hikmahnya ya. Dampak dari perilaku munafik, keras hati dan keras kepala ini ya. Jadi apa sih perilaku yang harus kita lakukan untuk sebagai upaya menghindari perilaku ketiga sifat tercela ini ya. Nah, ilaliko, sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita akhiri dulu dengan bacaan. Kita berdoa dulu ya. Bu Laila baca doa, nanti silahkan kita amini ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin ya. Saya akhiri. Terima kasih atas keseriusan sampean dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.